Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil menghilangkan segel Yuanzian dari labu miliknya itu yang sangat misterius, setelah itu Xiaoyan pun segera memasukkan labu itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kali ini dia yakin bahwa Yuanzian tidak akan bisa menemukan labu itu karena Xiaoyan sebelumnya telah menghilangkan segel yang telah diberikan oleh Yuanzian kepada labu itu. Sebelumnya, Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan dua harta karun yang sangat bermanfaat di tempat ini. Salah satunya adalah lebah beracun dan juga labu itu. Aku mendapatkan labu dan juga lebah beracun di sini. Apalagi yang ada di tempat ini. Dan kekuatan petir di sini sangatlah besar. Aku terjebak di tanah hukuman para dewa ini dan itu benar-benar menguntungkanku. Hanya saja sepertinya labu ini juga dalam keadaan rusak parah. Meskipun kerusakannya mencapai 80%, kekuatan yang bisa diberikannya masih sangat luar biasa. Jika ini diperbaiki, aku pasti bisa melawan siapa saja di sini, ucap dari Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan pun kembali menutup matanya dan terus membenamkan dirinya dalam proses penyerapan kekuatan petir. Seiring waktu berlalu, 2 bulan pun telah terlewatkan dalam sekejap mata. Dan di dalam 2 bulan terakhir ini, Xiaoyan telah menyerap lebih cepat lagi. Dan dia pun terus bergerak maju perlahan membuatnya semakin dekat dengan tempat batu sumber itu berada. Saat ini, dia mencari Yuanzian yang masih mencari orang yang telah mencuri labunya. Dengan rambut acak-acakan, dia tergesa-gesa berlari di saluran sarang lebah ini. Namun secara tidak sengaja, Yuanzian telah berjalan ke jalan yang benar di mana batu sumber itu berada. Setelah keluar dari lorong tersebut, dia melihat 9 pilar batu dan batu sumber terlarang yang melayang di atas tanah. Di saat yang sama, Kunbo juga sangatlah terlihat bersemangat. Dia berjalan keluar dari sebuah lorong dan dia melihat ada sebuah ruangan terbuka yang sangat luas di depannya. Di tengah-tengah ruangan itu, dia melihat ada sepotong magma berwarna ungu kehitaman. Sumber energi yang kaya di tempat ini membuat Kunbo merasa sangat gembira. Tetapi dia tidak segera bergerak maju. Malah dia duduk di pojok dan mulai muntah-muntah karena kelelahan. Sementara itu di tanah hukuman para dewa ini, meskipun seseorang fighting god bintang 5 sekalipun, tidak ada sumber energi yang cukup untuk mendukung seseorang fighting god bintang 5. Dan sumber energi yang paling banyak hanya bisa terisi sekitar 20% saja. Itu karena sumber daya yang sangat langka di tempat ini. Sebenarnya dia datang bukan untuk menyelamatkan penjahat yang tersegel di sini. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk mendapatkan sumber energi yang kaya. Jika memungkinkan, dia ingin menerobos ke tahap fighting god bintang 5 tahap menengah. Langkah Yuanzian pun lalu terhenti setelah melihat batu sumber di tengah 9 pilar batu itu. Aku benar-benar diberkati dan sangat beruntung oleh dewa. Meskipun aku telah kehilangan labu yang berharga, namun aku bisa mendapatkan batu sumber ini. Ucap dari Yuanzian. Kemudian dia lalu melihat ke arah batu sumber dan dia pun mengeluarkan sebuah gulungan kuno. Setelah membaca gulungan itu dengan cermat, segel tangan Yuanzian pun berubah dan segera memblokir jalan di belakangnya agar tidak ada orang yang bisa memasukinya. Gulungan kuno ini mengatakan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan batu sumber terlarang ini. Perlu banyak skill yang harus digunakan. Belum lagi untuk menaklukkan ini akan membutuhkan banyak waktu. Sepertinya aku tidak boleh membiarkan siapapun untuk menggangguku kali ini, ucap dari Yuanzian. Setelah menggunakan skill segel dan sebuah tirai cahaya tipis tiba-tiba muncul.
Lalu Yuan Jian pun menutupi jalan itu dengan sangat dalam dan membentuk perlindungan yang paling kuat untuknya. Setelah itu Yuan Jian pun merasa sangat rileks dan dia lalu melihat ke arah batu sumber terlarang itu. Kemudian dia lalu mengangkat tangan kanannya dengan sedikit ragu. Sebenarnya mengambil batu sumber terlarang ini akan bisa melonggarkan bentukan segel terlarang yang disediakan untuk penjahat itu. Namun, batu sumber ini mengandung sumber energi yang sangat besar dan juga akan memancarkan energi sumber yang sangat kuat. Sehingga siapapun yang menyentuhnya menjadi seperti kesurupan. Tetapi kekuatan Fighting God bintang 5 ku ini harusnya bisa untuk menahannya, ucap dari Yuan Jian. Saat Yuan Jian mulai menyentuh batu itu, 9 pilar batu di tanah pun mulai bergetar dan berputar. Pada saat yang sama, batu sumber itu pun lalu meledak dengan cahaya yang sangat kuat. Di permukaan batu sumber itu ada gambar-gambar dunia segera muncul. Ada gunung dan sungai, pohon lautan, dan banyak lagi yang lainnya. Gelombang demi gelombang itu yang sangat penuh dengan sumber gas yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari batu sumber itu, seolah-olah batu sumber itu adalah segel untuk segalanya. Tubuh Yuan Jian pun langsung tertutupi oleh gelombang itu. Tetapi ketika gelombang itu datang, dia benar-benar menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan seteguk darah. Setelah tangan kanannya diangkat, 10 bayangan gelap pun dari lengannya langsung keluar. Riak yang dipancarkan oleh batu sumber ini langsung menembus perlindungan yang telah dibentuk oleh Yuan Jian. Tetapi gelombang itu tidak merusaknya, namun menembus dan menyapu sekitarannya. Xiaoyan yang sangat dekat dari sana, dia bisa merasakan gelombang itu berembus di dinding-dinding batu dalam sekejap dan dengan keras menyebar ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang sedang menyerap kekuatan petir di tempat ini tidak sempat bereaksi dan gelombang itu pun segera menyapu tubuhnya. Gelombang sumber gas ini menyebar dengan sangat cepat menuju ke seluruh tempat. Penyebaran semacam ini muncul terlalu tiba-tiba. Xiaoyan, Kunbo, dan juga Jiang An benar-benar tidak menyangka akan hal itu. Itu semua karena gulungan kuno yang dimiliki oleh Yuan Jian adalah sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh semua orang. Gelombang juga menghampiri Jiang An, dan saat ini Jiang An masih menjelma menjadi pohon besar. Namun batang dahannya dan anak-anaknya semakin tumbuh menyusut dengan sangat cepat. Karena sekarang ia sudah mengetahui cara yang benar untuk langsung menuju ke inti dari area terlarang ini. Namun saat batang pohonnya masih menyusut, tubuhnya yang berubah menjadi pohon besar tiba-tiba terkejut saat salah satu dahannya menyentuh gelombang itu untuk pertama kalinya. Wuss! Dan setelah beberapa saat, Jiang An yang sedang menjadi manusia setengah pohon menutupi matanya dan sepertinya dia sedang tertidur nyenyak akibat sapuan sumber gas itu. Namun keheningan ini tidak berlangsung lama. Sampai terdengar suara ledakan bergema di area terlarang yang telah tersegel. Setiap kali ledakan itu muncul, sepertinya ada sesuatu yang rusak di sana. Suara ini telah berada di pusaran air dan area kedalaman area terlarang itu telah tersegel. Sosok yang tersegel di dalam sana, kunci-kunci rantai yang membelenggunya pun satu demi satu mulai terlepas. Itu karena ada seseorang yang ingin melepaskan batu sumber itu. Sosok ini pun tiba-tiba membuka mulutnya, seolah-olah ingin tertawa tetapi tidak mengeluarkan suara. Wajah merupakan kecantikan yang tiada tara. Meskipun dia telah tersegel di sini selama bertahun-tahun lamanya, dia tetap terlihat cantik dan mempesona. Saat dia membuka matanya, cahaya petir pun lalu melintas di matanya. Jika Xiaoyan melihat kekuatan petir semacam ini, dia pasti akan menghela nafas. Ini adalah kekuatan petir yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sama sekali. Setelah sosok itu membuka matanya sebentar, kemudian dia pun menutup kembali matanya yang indah. Di kedalaman area terlarang yang tersegel ini, ada perubahan yang sangat drastis terjadi.
Itu karena ada seseorang yang mencoba untuk menyentuh dan melepaskan batu sumber gas. Pada saat ini, semua orang telah tertidur lelap, termasuk juga Xiaoyan. Dan Xiaoyan adalah yang paling dekat dengan batu sumber itu. Setelah semua orang tertidur selama 2 hari, Jiang An adalah orang pertama yang terbangun dari tidurnya. Setelah itu dengan perlahan-lahan dia lalu merobek sebuah batang pohon di depannya. Dan di sana ada Wutu yang ternyata Jiang An tidak meninggalkan jiwa Wutu. Sialan, karena kamu terus mengurungku dan tidak membiarkanku keluar, aku tidak bisa memberitahu semua yang terjadi di sini kepada tuanku, ucap dari Wutu. Selepas terlepas, jiwa Wutu pun langsung pergi keluar dan melesat. Sebenarnya ini adalah suatu yang direncanakan oleh Jiang An. Sebenarnya Jiang An memenjarakan Wutu itu dengan maksud membebaskannya pada waktu yang tepat. Sehingga saat Wutu lolos dan memanggil Dong Chang, Wutu akan merasa bahwa dia telah melarikan diri secara kebetulan. Jiang An telah mempersiapkan rencana ini dengan sangat matang. Dan dia sangat menunggu kesempatan ini. Wutu tidak tahu bahwa sebenarnya Jiang An ingin Wutu memanggil Dong Chang ke sini. Tetapi apa yang tidak diharapkan oleh Jiang An adalah bahwa rencana ini harus dikembangkan lagi setelah riak dari batu sumber membuat mereka semua tertidur. Saat jiwa Wutu keluar dengan kecepatan tinggi, dia muncul di permukaan tanah yang hestar beberapa jam kemudian. Setelah itu, Wutu pun segera mentransmisikan informasi yang dia kirimkan kepada Dong Chang. Namun karena Wutu melakukan transmisi informasi ini dengan jiwa, tidak dengan tubuhnya, maka Wutu akhirnya menjadi sangat kelelahan dan hancur. Dan tidak lama kemudian, Dong Chang akhirnya menerima pesan dari Wutu itu. Mata-mata terbaikku telah mengirimi pesan kepadaku, ucap dari Dong Chang. Saat menerima informasi itu dari Wutu, dia pun segera merencanakan sesuatu. Dia lalu mengangkat tangan kanannya, dan lalu ada asap hijau keluar dari kelima jarinya. Dari asap itu bisa dilihat Jiang An, Yuan Zian, Kunbo, dan juga Xiao Feng atau Xiaoyan ini. Jika saja aku sendirian untuk melakukan pekerjaan ini, aku pasti bisa mengakhiri penjagaan di sana jauh lebih awal. Dan aku bisa kembali ke aliansi dewa. Bahkan mendapatkan ratusan kali lipat sumber daya yang aku miliki saat ini. Dan aku bisa mendapatkan hadiah tertinggi dari aliansi dewa. Kembali ke dunia sensi atau memasuki kultivasi Shanghai Shi, ucap dari Dong Chang. Keterangan, tanah hukuman dewa adalah milik dunia tanpa batas. Dan dunia tempat tinggal Xiaoyan adalah dunia sensi. Dan ada lebih dari 3000 dunia di alam semesta ini. Sensi terbuka sekali setiap 100.000 tahun. Dan sensi itu akan terbuka sekitar 30 hari. Ini merupakan tempat suci untuk berkultivasi di tanah hukuman dewa. Lalu sekarang sebentar lagi sudah waktunya untuk terbuka. Jika aku bisa mendapatkan kultivasi untuk masuk ke sana, aku mungkin akan bisa menembus ke tahap tengah Fighting God bintang 6. Bahkan mungkin sampai ke Fighting God tahap akhir bintang 6, ucap dari Dong Chang. Setelah itu Dong Chang pun langsung menggunakan armornya. Buah! Gunung itu pun pecah dalam sekejap dan cahaya merah pun terbang keluar dari gunung itu. Dong Chang melesat sambil memegang senjata yang berupa tombak merah. Kekuatan Fighting God bintang 6-nya meledak di tubuhnya dan menyapu seluruh area yang hestar. Dengan cara ini, dia memberitahukan kepada semua orang bahwa dia telah datang. Pada saat yang sama, Dong Chang lalu mengangkat telapak tangannya. Sebuah slip giok pun muncul di tangannya. Slip giok itu diremas olehnya dan segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah langit. Seketika seberkas cahaya itu pun telah mencapai langit. Cahaya itu lalu menyebar ke sekelilingnya dalam sekejap. Dan dengan cepat menutupi seluruh area yang hestar ini. Kemudian dia langsung menembus ke kedalaman inti bumi. Dan setelah beberapa saat masuk,
Sebuah tirai cahaya ilusi pun berukuran beberapa meter muncul di depan Dongchang. Adegan ini hampir persis sama ketika sang utusan datang untuk berpatroli beberapa tahun yang lalu. Dengan cahaya yang menutupi area yang hesar ini, pada saat ini semua orang pun tahu bahwa sang utusan akan segera datang. Setelah Dongchang melihat tirai cahaya itu, dia pun langsung menghilang tanpa jejak. Dan setelah beberapa saat ketika dia muncul, dia sudah tiba di sebuah area yang besar tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Saat ini Xiaoyan sedang bersila dan sosoknya tiba-tiba bergetar pada saat yang sama. Matanya lalu perlahan terbuka dan ada kilatan cahaya di dalam dirinya. Dia sepertinya tiba-tiba terbangun. Saat dia terbangun dari kultivasinya, dia lalu berkata, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini lebih kuat daripada ilusi. Dan ini seperti dunia nyata. Itu membuatku tidak bisa melepaskan diri darinya. Aku tadi sedang memimpikan istriku dan istriku melahirkan banyak bayi, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu menarik napas dalam-dalam. Dahinya berkeringat. Xiaoyan lalu menyempitkan matanya dan segera berdiri lagi. Setelah itu dia pun lalu berjalan di sekitar 100 meter langkah di lorong itu. Dia akhirnya tiba di ruangan kosong yang sangat besar. Di sana, Xiaoyan juga melihat tubuh Yuanzian yang sedang bergetar di dalam tirai cahaya, serta 9 pilar batu dan 9 wajah manusia, dan batu yang sangat cerah terpancar dari tirai cahaya yang mengambang itu. Ketika Xiaoyan melihat batu itu, ada suara gemuruh di benaknya lagi, dan dia sepertinya akan kesurupan lagi. Tetapi kali ini Xiaoyan berhati-hati untuk mencoba agar tetap terjaga. Dia menarik napasnya dalam-dalam dan berhenti mengamati batu itu dari kejauhan. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Batu sumber ini mungkinkah ada sesuatu yang jadi kenangan Xiaoyan, atau si penjahat itu bakalan jadi istri Xiaoyan lagi ya? Gue juga tidak tahu. Kalau penjahatnya kalau jago gitu, terus luar biasa sekali, lebih kuat daripada Xiaoyan, maka akan menjadi istri Xiaoyan. Biasanya sih kayak gitu. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung atau mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.